Guys, apakah pernah mendengar bahwa dahulu di bumi ini, pernah eksis peradaban manusia dengan kemampuan teknologi yang super maju? Tapi, mengapa dalam buku pelajaran sejarah yang ada, malah dibilang bahwa dahulu, manusia belum mengenal teknologi maju, alias masih zaman prasejarah, atau masih zaman batu? Apakah ada yang berupaya menyembunyikannya? Lantas, jika memang benar pernah ada peradaban super maju, pertanyaannya adalah mengapa mereka punah? Apakah hal ini ada kaitannya dengan peristiwa tata ulang kehidupan makhluk di bumi, atau peristiwa bencana banjir Nuh? Apakah hal tersebut dapat dijelaskan secara sains? Coba deh, lupain dulu semua yang pernah kita pelajari di buku sejarah. Hari ini, kita bakal ngebongkar sebuah, sebut saya database yang sengaja dihapus. Sisa-sisa dari sebuah peradaban yang saking canggihnya, sampai-sampai keberadaannya pun harus dimusnahkan. Oke, kita mulai dengan pertanyaan yang agak provokatif. Gimana kalau zaman batu itu ternyata cuma karangan? Narasi itu kan enak didengar ya, bikin kita ngerasa jadi puncak evolusi. Tapi, gimana kalau cerita itu cuma dongeng pengantar tidur? Sebuah kebohongan terbesar dalam sejarah. Lihat ini, di Baalbek, Lebanon, 3 balok batu raksasa, masing-masing beratnya lebih dari 800 ton. Derek paling canggih zaman sekarang aja mungkin bakal nyerah. Dan lihat potongannya, presisi banget. Ini batu granit loh, salah satu yang paling keras, tapi bisa dipotong semulus mentega. Ini jelas bukan kerjaan orang primitif. Ini adalah jejak digital dari teknologi yang mustahil. Apa yang kita lihat di Baalbek dan tempat-tempat aneh lainnya itu bukan sekedar anomali. Menurut sumber kita, ini tuh kayak file yang gagal di-delete dari sebuah hard drive global. Bukti nyata dari sebuah dunia yang sengaja dikubur dalam-dalam. Artefak-artefak aneh ini kayak palu besi yang kejebak di dalam batu purba atau komputer super canggih dari zaman Yunani kuno, ini semua adalah bad sector dalam sejarah kita. Sisa-sisa komponen dari teknologi canggih yang gagal dihancurkan total. Setiap penemuan ini itu kayak pesan error yang bilang ada glitch besar di sistem operasi sejarah kita. Jadi pertanyaannya, secanggih apa sih peradaban yang hilang ini? Teknologi macam apa yang mereka pakai sampai bisa bikin hal-hal yang kita sekarang aja nggak kebayang? Nah, jawabannya benar-benar di luar nalar kita. Banyak banget teks-teks kuno dari seluruh dunia yang bercerita tentang para arsitek dewa. Mereka bukan cuma raksasa secara fisik, tapi juga raksasa dalam hal pengetahuan. Tapi pertanyaannya tetap sama, gimana caranya mereka bisa mindahin batu ribuan ton dengan presisi setipis rambut di era yang katanya prasejarah? Rahasianya ternyata bukan di kekuatan otot, tapi di frekuensi suara. Mereka paham betul kalau setiap benda itu punya frekuensi resonansi. Kalau kamu bisa menyetel suara ke frekuensi yang tepat, boom, gravitasi bisa jadi nol. Jadi, batu-batu raksasa itu nggak diangkat, tapi dibikin melayang. Ini bukan sihir, ini fisika tingkat dewa. Dan prosesnya ini yang kedengeran kayak fiksi ilmiah ternyata sangat metodis. Pertama, identifikasi frekuensinya. Kedua, perkuat frekuensi itu, bisa pakai alat atau bahkan koor massal. Ketiga, ya tinggal pindahin aja batunya. Jadi mereka bisa mindahin gunung itu bukan pakai iman, tapi pakai fisika tingkat tinggi. Coba bayangin deh, sebuah dunia dengan energi bersih dan gratis, tinggal ditarik dari atmosfer. Piramida itu bukan makam raja, tapi pembangkit listrik nirkabel. Internet mereka nggak butuh kabel fiber optik, tapi pakai resonansi planet itu sendiri. Sebuah utopia teknologi yang ceritanya sengaja disembunyikan dari kita. Tapi, disinilah ceritanya jadi gelap. Saat teknologi ngasih manusia kekuatan setara dewa, mereka mulai bertingkah kayak dewa. Kesombongan mereka nggak lagi sebatas membangun struktur raksasa, tapi mereka mulai meretas kode yang paling sakral, kode kehidupan itu sendiri. Makhluk-makhluk mitologi kayak Sphinx atau Minotaur, gimana kalau itu bukan dongeng? Sumber ini bilang itu adalah catatan laboratorium dari eksperimen bioengineering yang mengerikan. Mereka melihat DNA itu cuma software, dan diri mereka adalah programmernya. Ini udah pemberontakan total terhadap tatanan alam semesta. Buat mengendalikan masyarakat yang mereka ciptakan itu, mereka membangun sistem pengawasan absolut. Semacam oracle digital yang nggak cuma ngawasin, tapi juga bisa memprediksi dan mengatur setiap aspek kehidupan. Inilah puncak kesombongan mereka, mengganti takdir dengan algoritma. Nah, saat frekuensi kesombongan manusia udah terlalu tinggi, saat sistem atas satu mereka udah merasa jadi satu-satunya Tuhan,
Alam semesta sendiri yang seolah-olah menekan tombol darurat. Satu-satunya solusi adalah melakukan hard reset, memformat ulang seluruh planet. Disinilah kita harus bisa membedakan antara dongeng dan data. Banjir besar itu bukan cuma sekedar hukuman, tapi sebuah prosedur pembersihan sistem. Jadi sebelum airnya datang, ada badai geomagnetik raksasa yang melumpuhkan semua teknologi mereka. Itu semacam serangan EMP skala planet. Nah, kuncinya di sini. Bahtera Nuh itu bukan kapal kayu biasa. Itu adalah sebuah sangkar Faraday berteknologi tinggi, didesain untuk benar-benar offline dari jaringan. Tujuannya bukan buat ngapung di atas air, tapi buat melindungi file yang paling berharga, yaitu kode genetik DNA dari spesies asli, dari pulsa elektromagnetik yang menghapus seluruh data peradaban. Setelah itu, barulah airnya datang. Tapi fungsinya kayak cairan pembersih. Air kan konduktor ya, jadi tugasnya membersihkan semua polusi frekuensi, menetralisir radiasi dari laboratorium mereka yang hancur, dan memastikan semua sirkuit mereka rusak total, pembersihan sampai ke akar-akarnya. Sekarang, inilah bagian yang paling krusial. Kenapa kita perlu tahu ini semua? Karena pola kehancuran itu sedang diaktifkan kembali. Sekarang, kita nggak sedang bergerak maju ke masa depan, kita sedang mengulangi bug fatal yang sama dari masa lalu. Coba lihat deh, dulu mereka main Tuhan dengan biohacking. Sekarang kita menyebutnya transhumanisme dan rekayasa genetika CRISPR. Dulu mereka terobsesi dengan keabadian fisik, sekarang kita bermimpi buat mengunggah kesadaran ke AI. Virusnya sama, cuma kemasannya aja yang beda. Oracle mata satu mereka yang mengontrol segalanya sekarang lahir kembali dalam bentuk AI prediktif dan big data. Dorongan ke arah ID digital global dan mata uang digital bank sentral atau CBDC itu adalah upaya membangun titik kendali yang sama persis. Polanya udah jelas banget. Dan menara Babel mereka yang mau mencapai langit itu, kita lagi membangunnya lagi, bukan pakai batu bata tapi pakai data. Cloud dan internet global itu adalah menara Babel modern. Sebuah ambisi buat menyatukan semua kesadaran manusia dalam satu jaringan yang bisa dikendalikan. Sejarah seolah memperingatkan kita kalau riset berikutnya itu pasti datang. Tapi kali ini, bahtera penyelamatnya bukan terbuat dari kayu atau logam. Jadi, gimana caranya kita bisa selamat? Banjir berikutnya ini wujudnya informasi dan frekuensi. Gelombang kendali total yang targetnya adalah pikiran dan jiwa kita. Kita nggak bisa lari dari Nia dengan membangun bunker di bawah tanah, karena servernya ada di dalam diri kita. Jadi, bahtera kali ini harus dibangun di dalam diri. Caranya, putuskan koneksi dari ketergantungan digital yang membelenggu kita. Sambungkan lagi dengan fitrah, dengan sistem operasi asli kita sebagai manusia. Ingat selalu, kalau kita ini ciptaan, bukan sang pencipta. Berhenti menyembah kecerdasan buatan dan mulailah mengasah kecerdasan ilahi. Siklus sejarah ini terus berulang, bukan karena takdir, tapi karena pilihan. Dan sebelum sistem ini melakukan reboot sekali lagi, pertanyaan ini bukan buat mereka yang hidup di masa lalu, tapi buat kita, saat ini juga. Pilihan ada di tangan kita masing-masing.